Hello, welcome back to my channel, Sobat Magicom Channel. Aduh, luar biasa. Suatu kebanggaan saya bersama dan berdamping seorang yang sangat-sangat seram. Horor. Dan masih di kontennya Cilor, cerita horor. Nah, di atas mesin itu ada sosok gede hitam lagi duduk. Tiba-tiba ada suara cekikikan, Pak. Ini semua yang ada di sana ngedenger, Pak. Kencang suaranya. Saya ketinggian sampai 3 kali, Pak. Saya lihat ada makhluk hitam gede ngenindihin saya gitu. Yang ketika ngabisin jadi lebih orang. Itu perkejadian ada di kelas itu, di samping asrama. Ngedenger, Pak, suara pintu kayak ada yang dicakar-cakar gitu. Di bangku gurunya ada cewek rambutnya panjang nutupin muka lagi gini. Minum dulu, Om. Wes, saya udah dari tadi pacakin. Oh, dari tadi ya. Karena Ada minuman dari kopi DNR. wes mantap. Jadi selain kopi ada minuman lainnya kayak gitu, kayak coklat, minuman rasa mangga juga ada dan lain-lain gitu. Nah, ini dia cerita horor dari Kang Goong. Jadi waktu itu kan saya seperti saya bilang tadi, saya pengurus OSIS dan sering tidur di sekolah gitu. Nah, kebetulan lokasinya itu sangat berdekatan sama tempat saya tidur gitu ya. Kan kita tidurnya kadang di ruang asrama, kadang juga lebih seringnya di ruang OSIS gitu. Soalnya biar kalau ada kerjaan OSIS bisa sambil dikerjakan malam-malam gitu. Nah, si ruang OSIS ini tuh berdampingan sama bengkel. Oh, jadi ini lokasi. Jadi Kang Goong teh dulu nginep di sekolah. Iya. Di sekolah ada asrama dan berdekatan dengan bengkel Iya, asrama. bukan asramanya, si ruang OSIS. Oh, ruang OSISnya. Iya, berdekatan dengan bengkel. Soalnya saya kan teknik gitu si SMK-nya. Nah, awal-awal ketika saya sering di ruang OSIS sendiri gitu ya, mulai dari maghrib ke atas gitu, udah mulai sering tuh ke tembok itu ada yang geduk-geduk gitu, kayak orang yang ngedor-gedor, tapi ke tembok gimana soalnya duk-duk gitu, duk-duk. Saya positif thinking aja gitu ya. Mungkin itu mah dari atas, soalnya kebetulan si ruang OSIS itu atasnya asrama putri juga. Nah, cuman di beton gitu. Oh, jadi nggak dari kaca, nggak bisa ngintip. Jadi positive thinking Ya, dulunya. positive thinking dulu Barangkali suara di atas. Ya gitu. Walaupun sebenarnya kedengarannya dari samping banget gitu ya. Ya, bukanlah itu mah. Walaupun ya saya juga emang banyak dengar cerita dari sebelum saya gitu ya, senior saya bahwa si bengkel itu emang agak angker gitu. Baru berbentuk suara tuh. Terus nah, pernah juga kejadian ketika kan di si bengkel itu kan samping ruang OSIS. Jadi si dinding bengkel yang jadi posisinya itu gini. Ini ruang OSIS. Nah, ini tuh pintu bengkel. Di sampingnya itu kan biasa tembok gitu. Nah, kita itu ngejadiin itu tempat mading. Dan buat nongkrong lah gitu, ada kursi, ada kayak taman-tamannya gitu lah di depan bengkel. Ya, di depan bengkelnya. Waktu itu kalau nggak salah kita habis pengajian malam Jumat. Nah, kebetulan di ya salah satu program OSISnya itu kita itu si anak-anak asrama itu tiap malam Jumat mengadakan pengajian gitu ya. Pengajian malam Jumat, beres pengajian kita nongkrong gitu ya di depan bengkel itu. Hari menuju semakin malam, tiba-tiba ketika ya kan malam mulai sunyi gitu, kedengeran ada yang kayak yang lagi geser-geser bangku, Pak. Geser-geser bangku. Ya, kayak lagi beres-beres Di gitu. dalam bengkel. Di dalam bengkelnya. Padahal udah nggak ada Udah siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa, bengkel terkunci, Pak. Oh, emang nggak ada kegiatan. Ya, nggak mungkin kan penjaga sekolah. Kalau penjaga sekolah, saya dari abis isya nyampe jam segitu itu di depan bengkel pasti kelihatan gitu kalau ada orang masuk. Dan nggak ada pintu belakang atau apa, cuma satu pintu gitu si bengkelnya. Ya ada orang yang geser-geser kursi kayak gitu. Aduh, suara apa tuh? Kata teman saya. Udah jauhkan aja kata saya, soalnya kan saya mau tidur di samping nih gitu. Takutnya jadi kepikiran gitu kan. Tapi kata nggak penasaran. Nah dia
ngedekat ke pintu, kebetulan kan si bengkelnya itu tahu lah, pintu bengkel mah nggak kayak pintu rumah gitu. Jadi terus ada bolong buat rantai gitu, buat kuncinya. Nah dari salah si rantainya itu dia ngintip, kata saya udah nggak usah gitu. Dan saya juga emang nggak siap gitu mendengarnya. Dia ngintip, dia spontan langsung lari. Tadinya kita berdua mau tidur di kantor nih, dia lari ke kantor, ya ke kantor sekolah kita. Saya juga ikut karena takut gitu di ke bawah. Kata teman saya, udah nggak bakalan benar kita tidur di sini aja malam ini mah. Kita maksain tidur gitu ya. Pagi-paginya saya tanya, kenapa langsung lari gitu? Lari luas lah gitunya, cek bahasa Sunda nama. Jadi dia ternyata lihat sesuatu di dalam sana katanya. Lihat nonton. Nah, ada kan kalau posisi kebetulan saya juga ada kelas di bengkel itu ya. Jadi posisinya itu ini tuh tempat guru nih. Ini kursi guru, ini meja guru. Nah, di sininya ada beberapa kursi sama si peralatan mesin kayak gitu. Di depan meja guru itu ada satu disebutnya itu mesin trainer. Jadi mesin yang tempat kita belajar gitu ya. Nah, di atas mesinnya itu ada sosok gede hitam lagi duduk Di atas mesin. Iya, matanya menyala, Pak. Warna Merah. Tahu lah ya kalau ciri-cirinya kayak gitu itu apa gitu. hitam, Gede, warna merah. Untung mata saya tidak merah, Pak. Saya nggak sebut ya. Takutnya ada yang kepikiran kayak gitu. Iya. Nah, dari sana saya yang tadinya mau malam itu aja nginep di kantor, jadinya 1 minggu karena belum berani untuk sendirian di ruang OSIS. Oh. Jadi si bengkel berdekatan sama ruang OSIS. Iya gitu. Sedangkan Tadinya mau tidur di ruang OSIS. Emang biasanya saya tidurnya di ruang OSIS gitu. Oh, jadi ada penampakan emang kelihatan jelas gitu kata teman. Jelas kata temen saya, Pak. Hitam gede Hitam mana gede. gitu. Terus selain itu banyak juga ya. Kita kan kalau waktu awal-awal tuh saya masih kelas 1. Nah, menuju kelas 2 si habit OSIS nginep di sekolahnya itu jadi semakin inilah gitu. Banyak. Ya, sambil kita bonding juga gitu kan, biar lebih dekat gitu antar sesama anggota. Makanya banyak yang nginep. Terus kita pernah biasa kan budaya asrama gitu, makan bareng-bareng gitu. Kita ngaliwat lah, ngaliwat. Wah, ngaliwat kan pasti rame lah. Banyak orang gitu ya, sekitar 20 sampai 25 orang lah. Walaupun gak nginep semua gitu. Kita ngaliwat gitu, bakar-bakar biasa. Nah, beres ngaliwat, beres ya kita ngobrol-ngobrol lah depan ruang OSIS gitu, di terasnya kita ngobrol-ngobrol. Keasikan nih, kita ngobrol sambil main kartu, sambil nyalain musik gitu kan. Keasikan gitu. Ngobrol di depan Ruang OSIS ini. Soalnya biar spotnya agak terang lah gitu. Soalnya kalau di depan bengkel kan agak gelap gitu. Enaknya buat sunyi gitu, buat TikTok kalau di sana. Kalau ini kan ceria, jadi harus di tempat yang terang gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari arah agak jauh ya di bengkel, yang agak jauh kan bengkelnya itu banyak ya di sekolah saya. Tiba-tiba ada suara cekikikan, Pak. kencang banget. semuanya dengar. Bukan cuma saya nih. Kalau saya doang bisa halusinasi. Ini semua yang ada di sana ngedenger, Pak. Kencang suaranya. Udah kencang gitu, kita langsung otomatis diem gitu. Dinyalain musik dimatiin. Ya. Udahlah kita. Wah, ini mah gak bakalan benar kata saya teh. Sama kata-kata saya udah kita tidur aja. Kita tidur. Nah, kebetulan malam itu, Pak, pas tidur saya Di ruang OSIS. Di ruang OSIS. Soalnya ada teman kan, sekarang udah banyak orang. Saya kena erup-erup, tahu kan erup-erup? Ketindihan, kalau bahasa Indonesia itu ketindihan ya, saudara-saudara. Saya ketindihan sampai 3 kali, Pak. 3 kali. 3 kali malam itu. Teman saya juga ada beberapa orang yang sama ketindihan. Saya terlalu menindih. Enggak lah. Tapi 3 kali gitu ya. Teman-teman saya juga ya ada yang ketindihan. Aduh, kok yang lain cuma sekali doang, kok saya sampai 3 kali gitu. Aduh, ya mungkin perbedaannya kan saya lebih sering di sana, mungkin kok nggak
kok saya yang 3 kali mereka cuma sekali. Ya, gitu. ya mungkin ya itu enggak Kenapa pilih saya gitu? Ya, saya kan sering mungkin lebih sering jadi tahu oh si Ayu mah apa ya gitu dah. Nah tenyaran gitu dah, gitu meren maksudnya saya teh. Wah, waktu itu. Tapi yang kelihatan Pak kan biasanya kalau tindihan melihat sesuatu. Ya. Nah, yang anehnya yang kelihatan itu justru bukan yang cekikikan Pak. Kalau cekikikan pasti ya. ya miskey kan. Miskey. Gak mungkin itu. Tapi yang ngetindihin saya itu yang hitam gede itu. Kalau dari perwujudan ya itu nggak tahu saya lihat atau kayak gimana, cuman yang saya lihat ya udah makhluk hitam gede ngetindihin saya gitu. Harusnya saya senang Pak. Kenapa? Ketindihan itu Pak. Kenapa? Soalnya kan dia naik saya Pak. Oh iya. Naik odong-odong aja bayar. Aduh. Iya enggak? Oh iya betul. Dikit-dikit lah Pak ya. Apa-apa. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Respect. Oh jadi ketindihan sampai 3 kali malam. Iya. Terus beres untuk malam itu beres, cuma beres sampai itu ketindihan. itu ya sampai ketindihan kan langsung tidur. Sudah selang berapa lama terus ada aturan ya karena itu kan orang OSIS kata ketua saya. Kalau bisa jangan dipakai tidur lah. Kalau tidur pindah. Makanya saya pindah ke asrama yang agak jauh Pak. Spotnya itu jauh banget dari ruang OSIS, agak jauh ke bawah gitu, di ujung pokoknya. Dan lebih menyeramkan. Wow, ada apa aja tuh? Jadi Jadi kan emang yang kemarin juga udah mulai lumayan serem Iya. pisan tuh. Nah. Dari mulai suara gedor-gedor, Gedor-gedor. terus ada penampakan ya itu di ruang bengkelnya. bengkel, terus ada suara Tuh. ketawa. Ini lebih nyeramin lagi. Iya Pak. Ini yang kejadian saya sama teman-teman saya sampai yang nggak bisa lupa lah. Emang kita yang salah gitu. Kan posisinya itu si ruang kelasnya itu 2 lantai nih. Nah kita itu di lantai yang bawah. Di lantai atas aja udah serem Pak. Lantai bawahnya apalagi gitu ya. Terus emang udah terkenal lah kelas itu mah. Dulu juga pernah lagi siang-siang katanya ini mah ya. Guru ngabsen kayak cerita bangku kosong tahu? Oh, iya, Yang bangku iya. kosong yang ketika ngabsen jadi lebih orang. Itu Oh, perkejadian juga di kelas itu di samping asrama. Saya juga nggak ngerti kenapa sekolah menempatkan asrama di samping tempat-tempat yang seram. Mungkin itu sebenarnya mereka Lahan kosongnya di sana mungkin. iya mungkin. Nah, ketika kita ya emang kita yang salah ini bukan cuma rame-rame lagi kita sambil ya namanya kenakalan remaja ya Pak ya. Sambil mabuk-mabukan. Waduh. Jangan dicontoh ya. Ya jangan dicontoh ya, itu perbuatan jelek, makanya sampai-sampai yang gaib juga mengganggu gitu, Iya. nggak memperbolehkan Iya gitu. betul. Sekarang alhamdulillah lah, udah nggak, Udah enggak, aduh. karena nggak ada. Ya nggak bohong-bohong, jokes aja. Itu Pak, kita yang lagi teler gitu langsung sadar semua Pak. Apa emang halusinasi efek dari mungkin? Kalau halusinasi kata saya harus 1 orang Nah, Pak, semuanya. ini semuanya ngerasain. Oh kita lagi asik bercanda-canda gitu, tau lah gimana ngobrolnya orang mabuk itu kan asik banget gitu. Tiba-tiba di atas, kum, kayak suara apa namanya barang dijatuhin gitu. Kita udah panik nih. Maju, naon dong? Dah, itu naon. Biasa ada teman saya. Iya, iya. Tidak naon. Yang netralis. Mabok. Sobrani. Wah, mabok, teman mabok. Terus posisi kita itu kan di luar nih Pak. Kita di sebelah sini. Nah ini pintu asrama kita. Pintu asrama itu kan agak buka. Kita di luarnya nih. Wow, ngobrol-ngobrol lagi lah. Yang ngegeblok enggak Pak? Ini mau percaya enggak silahkan ya. Ini saya sumpah. Enggak boleh kan kalau sumpah dan melok. Ini saya beneran kejadiannya. Tiba-tiba Pak, pintu asrama kan agak buka gini. Iya. Bum, nutup sendiri Pak. Serius. Angin mungkin. Kalau angin harus kerasa seliwirnya Pak. Kayak dibetot dari dalam atau dari luar, kayak yang marah gitu. Saya benci rumah ini, dak, nah, kayak gitu Pak. Sakit ya. Ini Pak saya agak suka overacting ya. Oh jadi kayak yang ditutup. Gimana tarik gitu. Nah di sana sok acting nyebut mabok deui cinta. Wis saraya cinta mah bener. Kita tidur lah di ruangan itu. Nah teman saya, oh ya saya lupa. Kebetulan kita kan yang kacaunya nih, ada 2 orang teman saya di dalam, mereka itu ya nggak suka mabuk-mabuk lah. Mereka bikin sampai kebangun gitu, soalnya kencang banget gitu si pintunya. Ya segala lah cina, salah lah kata teman saya. Salah lah. Ya dia mumpung mungkin dia
lagi apa namanya tidur terus bangun, ya dia Keganggu susah juga. lah, keganggu susah lah. Terus dia bilang, cina, iya mah ngerasa keganggu ya, cina non dari yo, cina barat karandeng mana nih. Dia juga kan orang kaki gunung Galunggung, teman saya itu, ya bagian tumit lah. Nggak jauh, kaki gunung dekat tumitnya. Gitu. Bisa ya. Dia ke WC sholat gitu ya, melaksanakan sholat malam. Kita mencoba tidur, dia sholat, pantaukan ditutup ya. Pas dia sholat Pak, ini kedengaran cuma yang masih bangun. Soalnya ada beberapa orang yang mungkin gara-gara takut dia langsung tidur. Kalau saya jadi nggak bisa tidur Pak, malah Pak. Saya sama teman saya, sama itu berarti bertiga sama yang sholat. Itu ngedengar Pak suara pintu kayak ada yang dicakar-cakar Pak, serius Pak. Teman saya lagi sholat juga agak ngelirik gitu. Nah kayak gitu suaranya. Oh kalau ini setannya beda Pak kayaknya Pak. Setannya masih mini ini Pak. Makanya suaranya nggak terlalu kencang. Nah suara kayak gitu Pak, mencakar-cakar kayak gitu Pak. Udah dari sana tidur. Ya kita buat perjanjian gitu. Nggak boleh lagi ya mabuk-mabukan di sekolah lah kayak gitu. Boleh tapi jangan sampai Nggak boleh. Nggak ada pengecualian. Nggak ada pengecualian kalau nggak boleh di sekolah itu. Nggak boleh. Jangan juga sudah malah. Maksudnya boleh Kak. Aduh Kak. Jadi dari mana Pak tadi saya habis ngobrol? Dari mana Pak? Nggak boleh mabok. Nggak boleh minum-minuman lagi di sekolah gitu. Emang harusnya dari awal juga nggak boleh gitu ya. Ya namanya kenakalan anak, udahlah ya. Nah ini udah agak berapa lama nggak. Ya paling kejadian banyak yang dengar itu udah biasa lah gitu ya. Biasa gitu. Ya jadi kita kebiasaan jadi sampai kebiasaan. Nyampe teman saya gini, dia lagi mau ke WC nih, agak jauh kebetulan Pak, kan ini asrama WC itu ya ke WC kelas gitu, jadi agak jauh gitu. Nah teman saya lagi mau ke WC nih, dari salah satu kelas, depan kelas itu dia lagi jalan, katanya ada yang nyupin kupingnya, tapi dia saking udah biasa gitu ya, si teteh ngeganggu gue, udah sampai kayak gitu, udah kenalan gitu. Serius ini Levelnya udah dianggap normal aja ya. Udah dianggap normal gitu. Tapi sama yang lama-lama gitu, sama yang udah 2 tahun, siapa udah 1 tahun gitu. Ini udah mulai saya nginjak ke kelas 2 mau ke kelas 3. Nah, udah dianggap ini. Teman saya lagi tidur, apa namanya, di kakinya ditarik-tarik. Itu sering banget, tapi udah jadi udahlah, salah satu resiko tinggal di asrama mungkin gitu. Nah, terus tapi kadang-kadang emang gara-garanya kita juga iseng Pak. Kayak suatu saat waktu itu dulu, Pak pernah Pak di sekolah Bapak ada burung gagak. Bener Pak, ada di. Nah kan di depan asrama itu ada pot bunga yang gede gitu, yang dari kayak beton gitu. Ada burung gagak tuh. Sama teman saya dilempar kena gitu, terus dia sekarat. Ya daripada sekarat kan mending disembelih Pak ya. Saya nggak tahu nih, sebelumnya saya nggak tahu nih. Mungkin dia sembelih. Nah, Sate gagak. Di sate. Enggak Pak, ini dibakar Pak. Dan saya nggak tahu Pak posisinya Pak. Saya lagi pulang dulu ke rumah Pak, bawa cucian gitu biasa-biasa. Nah, saya datang, anak-anak lagi pada makan-makan. Wah, makan-makan nih. Om, sini makan katanya. Wah, daging weh. Biasalah, sana berhajat gitu lah teman-teman. Nah, ini cina Pak. Dikirim sama orang tuanya ayam kampung. Wah, mantap dong. Capek-capek balik dari rumah makan ayam kampung. Makan. Emang sih apa namanya sih? Rasanya sama. Lebih gurih dikit. Cuman si postur dagingnya ayam kampung. Tekstur. Iya, tekstur dagingnya itu kan kalau si ayam kampung kalau kita belah itu ada kayak serat. Ya ada serat kayak ramat lancah gitu ya. Saya enak aja makan pakai sambal. Wah Pak, pokoknya salah satu makanan ternikmat saya itu malam itu Pak. Nah, yang menjadi kenapa saya tahu ternyata itu burung gagak,
Saya ke WC lah, mau cuci tangan. Di sana ada ember, banyak bulu. Ya saya kira urut motong. Tapi pas tidak nggak mirip bulu ayam gitu. Ya mau dikaliin bulu ayam gitu. Atau nggak tahu takutnya bulu itu doang. Saya kucek-kucek Pak. Ada kepalanya. Nah itu Pak. Saya langsung lari Pak, langsung lari ke asrama. Jujur, anjing, pakai anjing dulu, nggak apa-apa kan ya, kasar dikit. Daging naon tadi gitu, hayam, tapi sambil senyum-senyum gede. Nanti hari itu gitu, nudina ember naon, anak-anak pada ketawa lah gitu ya, 3 orang setan itu, saya betul cuma kuat disantet, mah kayak gitu. Kayak nantang gitu. Malahan kayak nantang gitu. Ternyata belum gagak Pak. Itu pengalaman tapi ya kita makan burung gagak. Bapak pernah belum? Belum. Mau nyoba nggak? Bisa mau gitu. Saya suruh teman saya. Enggak, cukup. Oh nggak usah. Efeknya kayak gini nanti. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu nggak ada apa-apa tapi. Nggak ada apa-apa. Ya, Kirain ada apa-apa. aman Pak lah. Tapi kan serem juga makan Serem. burung gagak. Ada. Horor, cilor kan Pak. Waduh. Ya terus. Nah kalau ini salah satu yang paling menurut saya, yang bagi saya gitu agak epic dan trauma gitu ya. Kita itu ngadain yang namanya mabim gitu, masa bimbingan selama 3 hari dan diakhiri hari kedua hari ketiganya itu kita nginep di sekolah. Nah pas lagi mabim kebetulan saya juga baru naik jadi wakil ketua OSIS. Saya juga ikut sebagai peserta mabim yang ininya itu yang jadi panitianya itu OSIS sebelum saya. Kebiasaan ketua saya kalau semisal ibarat anak-anak dari tempat tidur atau udah berkegiatan mau siang mau malam, ketika berpindah tempat dia suka keliling sekolah, takutnya ada anak yang keluar atau ketinggalan malah tidur gitu kan. Nah waktu itu kebetulan saya juga tim ragu salah satunya ikut saya sama ikut wakilnya dia. Kita patroli. Nah saya udah ini Pak, udah apa namanya, agak sungkan sebenarnya, takut gitu ya. Ada firasat. Ada firasat kayak nggak enak gitu, soalnya kan yang namanya mobil pasti rame lah gitu. Nah pas ketika saya keliling itu, nah di salah satu kelas Pak, itu saat saya menuju ke kelas itu saya udah merinding banget, yang namanya merinding banget. Udah mulai enak hati nih, saya bilang ke teman saya, udah aman udah nggak ada gitu. Enggak, saya mau mastiin pokoknya harus ada semua gitu, harus benar-benar clear gitu dia lihat lah. Nah udah saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita buka kelas kan, pantunya tadinya ditutup, yang ketutup kita buka, nggak ada apa-apa tuh di kelas itu tuh. Kita lewatin dulu, pas pulangnya nih makin merinding Pak. Udah terhanyut kata saya ke teman saya. Ya enggak, udah nyantai sih, takutnya ada yang kelewat. Nah di kelas yang tadinya nutup kita buka itu, pas saya apa namanya lewat sana ada suara yang ngedehem kayak gitu, tapi suara cewek. Wah cuman di kelas itu kayak ada orang tadi. Kita agak lari lah menuju ke sana, agak cepet. Nah dan di sana kita berdua, wah kan kalau di film kalau lihat hantu itu langsung lari gitu ya. Enggak Pak, pasti nggak bakalan Pak, pasti terkesima Pak. Terkesima. Bener. Saya sama teman saya diem Pak, kaku, nggak bisa gerak gitu, saking takut gitu, mau teriak aja susah Pak. Itu di sana kita lihat, itu saksinya teman saya ya, kita berdua gitu, bukan halusinasi saya. Di bangku gurunya ada sosok cewek, rambutnya panjang, nutupin muka lagi diam gini. Nggak bisa, saya sekitar 2 menit 3 menit sama teman saya kaku diam gitu, ngeliatin itu gitu, diam aja gitu, gitu dikit kayak yang mau nangis gitu. Kita sadar itu teman saya dari kejauhan manggil gitu, oh kalau aman udah sini, lari kita Pak, lari pas di jalan, jangan cerita gimana Pak, takutnya jadi kepanikan massal gitu, jangan gimana. Udah beres acara saya jadi pacar lagi. Nah
kita kan biasa udah judit malam gitu, beres judit malam, acara udah beres, saya dipanggil sama teman saya itu yang tadi patroli ketua saya itu. Ngobrol, beres sholat subuh kita ngobrol di masjid. Dia diam aja. Ini kayaknya salah saya. Emang kumaha gitu ya kata saya. Terus dia cerita gitu, pas ngebangunin cewek, peserta cewek, dia ada bahasa yang kurang pantas disebut. Jadi pas ngebangunin cewek, kebetulan ada satu cewek, kan biasa kalau acara gitu kita suka disuruh bawa baju tidur juga buat tidur. Ada satu cewek yang agak lelet. Nah si cewek ini teman saya, bahkan dia jadi sekretaris saya. Dia pakai baju daster, rambutnya nggak diikat gitu pas tidurnya. Lelet, dimarahin sama ketua saya. Ya pakai bahasa Sunda nggak apa-apa kan? Go tuh siya teh, Sunda. Kalau mau buuk ngawi gue, cuma pakai daster puting-puting juga kunti. Dia bilang kayak gitu pak. Makanya ketika setelah kejadian itu pas udah bangun sama udah ke lapang yang kita patroli, dia ingatnya ke sana. Wah, ya mah ya saya terlalu sompral gitu. Ya itu juga jadi perhatian lah gitu ya buat teman-teman kalau udah tahu tempat itu. Ya mau tahu nggak tahu apa lagi itu tempat-tempat yang katanya angker, ya bukannya berarti kita terlalu mempercayai juga, jangan, tapi kita ada mereka ada kita iya gitu. Jadi jangan saling mengganggu. Iya, saling menghargai lah. Menghargai itu. Tapi gara-gara kejadian-kejadian kayak gitu, ya saya jadi agak berani lah gitu. Maksudnya agak berani itu, ya yang penting saya yang nggak ganggu gitu, mereka juga insya Allah nggak ganggu. Oke, aduh luar biasa. Terima kasih Iya, ya untuk Bapak Goong, sama-sama untuk ceritanya, dan terima kasih sudah mampir di Cilor. Luar biasa, cerita-cerita yang tentunya menjadi ada pelajaran juga. Iya. Jangan terlalu apa sih namanya, jaga perkataan, jaga perbuatan dimanapun itu pak. Dimanapun, betul. Sekali lagi terima kasih untuk para sobat Magicom dimanapun anda berada. Terima kasih yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Thank you buat Bapak Goong Sama-sama Pak ceritanya. Cakil. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan juga share videonya, dan tetap tentunya tonton terus konten Cilor di Sobat Magicom. Cilor, cerita follower.